Halo semua, bersama Hikari di sini. Memasuki awal tahun ini, tentunya kita semua mempunyai harapan dan semangat baru dalam menjalani hari-hari yang akan kita lewati ke depannya. Pada dasarnya, setiap manusia di muka bumi ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Hal inilah yang cenderung membuat sebagian orang percaya dan ingin mengetahui peruntungan nasibnya melalui ramalan. Mereka ingin mengetahui ramalan kehidupannya. Mereka kemudian mendatangi peramal untuk mengetahui hal apa yang akan terjadi pada hidup mereka di masa mendatang. Dengan berkembangnya media sosial, mungkin banyak dari kita yang sering membaca postingan atau melihat video ramalan zodiak. Nah, biasanya alasan orang suka membaca ramalan karena mereka merasa hidupnya berkaitan atau berhubungan dengan apa yang dibaca, dan percaya bahwa suatu gambaran kepribadian tersebut berlaku untuk dirinya. Selain ramalan zodiak, ramalan lain juga biasanya mengacu kepada sio, hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, dari telapak tangan, bentuk atau garis wajah, membaca ramalan kartu tarot, weton, dan yang lainnya. Jadi, apakah kita boleh mempercayai ramalan hidup? Lalu, efek apa sajakah dari ramalan ini terhadap hidup kita? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 34, Ramalan. Kita pasti tahu dengan ramalan bintang atau zodiak, sio, ramalan kartu tarot, ramalan telapak tangan, dan ramalan-ramalan yang lainnya. Bahkan, ada orang yang datang ke orang pintar untuk ramal dan dibaca masa depannya. Ramalan adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui ritual tertentu. Ramalan digunakan juga untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak logis. Orang yang melakukan ramalan biasa disebut sebagai peramal atau ahli lujung. Dari semua itu, ada banyak ramalan tidak dijadikan sebagai patokan dalam hidup. Bagaimana tidak? Bila hasil ramalan yang diberikan adalah ramalan bagus, tentunya kita akan merasa senang dan percaya diri. Namun, bagaimana bila hasil ramalan yang diberikan adalah ramalan buruk? Hal ini akan berdampak pada pandangan hidup kita ke depannya. Kita akan menjadi tidak percaya diri, cemas, dan ketakutan. Orang yang terlalu percaya pada ramalan memang bisa terpengaruh mentalnya. Karena ketika kita sudah mempercayai atau meyakini kalau yang disampaikan dalam ramalan itu benar, secara otomatis apa yang disampaikannya untuk kita akan terjadi. Akibatnya, ketika ada ramalan buruk, kita akan cemas dan menjadi stres. Keadaan ini kemudian akan berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Semisalnya, kita akan menjadi khawatir keluar rumah karena takut sesuatu hal yang akan terjadi seperti dalam ramalan tadi, dan hal-hal yang lainnya. Sikap ketakutan yang berlebihan ini juga bisa membatasi kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Padahal, belum tentu segala sesuatunya akan terjadi seperti yang diramalkan. Memasuki awal tahun ini, banyak sekali ramalan tentang masa depan bermunculan di media sosial. Jenis ramalan yang bermunculan pun juga sangat banyak. Beberapa orang tertarik untuk membaca ramalan apa yang akan terjadi. Alasannya beragam, mulai dari hanya sebagai hiburan hingga untuk menjadi pegangan hidup. Lantas, apa yang membuat banyak orang percaya terhadap ramalan tentang masa depan? Sesungguhnya, ketakutan manusia akan ketidakpastian masa depan itulah
yang menjadi salah satu penyebab banyaknya orang percaya dengan ramalan. Kecenderungan untuk mempercayai ramalan yang sama atau gambaran umum yang dirasakan semua orang. Sebuah proses di mana harapan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku untuk mendapatkan harapan tersebut. Ketika seseorang membaca ramalan yang isinya positif, maka ada kecenderungan orang tersebut akan berusaha melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dituliskan dalam ramalan. Ketika seseorang menganggap suatu informasi ramalan adalah benar, maka secara tidak sadar, seseorang akan menghubungkan semua peristiwa di dalam kehidupannya sehingga menjadi terkait. Semisal ketika kita membaca ramalan zodiak atau kartu tarot, lalu kita menghubungkannya dengan kepribadian kita, sehingga kita menjadi percaya bahwa apa yang kita baca merupakan informasi yang benar, yang sangat menggambarkan diri kita. Selain itu, kepercayaan akan ramalan juga akan meningkat karena sifat manusia. Pada dasarnya, manusia senang mendengar hal yang positif tentang diri mereka sendiri. Nah, ketika kita membaca ramalan yang menggambarkan kepribadian kita dengan baik, kita mungkin akan merasa istimewa dan dengan mudah mempercayai apa yang kita baca. Meskipun ramalan tersebut belum tentu benar, tetapi di sisi lain, efek ini juga memberikan dampak positif karena bisa membuat kita lebih percaya diri. Ramalan bisa berpengaruh bagi kesehatan mental. Jika kita terlalu mempercayainya, orang yang terlalu mempercayai ramalan mungkin bisa merasa sedih atau cemas ketika ramalan yang dibaca menggambarkan ramalan yang buruk dan tidak sesuai dengan harapannya. Supaya kita tidak terus memikirkan dengan ramalan-ramalan yang ada, sebisa mungkin pahami dulu informasi yang didapatkan dari ramalan. Bila hal buruk yang terjadi dalam ramalan, jangan langsung percaya. Fokus pada proses kondisi saat ini, karena yang dilakukan saat inilah yang akan menjadi hasil di masa depan. Selain itu, cobalah untuk membuat perencanaan dan melakukannya. Hal ini berguna supaya kita fokus dalam hal apa yang ingin dicapai dan tidak mengandalkan ramalan. Lalu, tingkatkan diri kepada Tuhan agar apa yang dia lakukan akan selalu mendapat perlindungannya. Semakin kita percaya dengan ramalan, semakin kita akan tergantung padanya dan menjadi kecanduan terhadap ramalan. Efek negatif dari ramalan adalah ketika mempercayai ramalan secara berlebihan sehingga berubah menjadi candu. Seseorang akan menjadi sangat tergantung pada ramalan dan mendasarkan sebuah keputusan dalam hidupnya dengan berdasarkan ramalan. Di satu sisi, ramalan juga bisa memberikan harapan dari peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup. Namun, jika harapan itu tidak kunjung nyata, candu ramalan bisa berubah menjadi gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, rasa rendah diri, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan logika, dan gangguan emosi bahkan gangguan jiwa. Kecanduan terhadap ramalan akan membuat seseorang dijauhi teman dan keluarga. Seseorang akan lebih mempercayai kata-kata sang peramal ketimbang nasihat dan perhatian orang-orang terdekatnya. Sebaiknya membaca ramalan peruntungan melewat sio atau zodiak atau melalui hal yang lainnya, mudahnya hanya untuk tujuan bersenang-senang saja dan bukan untuk menjadi pegangan hidup, apalagi sebagai kepercayaan, bahkan menjadi pegangan hidup. Sebab ketika menganggap ramalan menjadi sebuah kepercayaan, apalagi arah hidup, maka seseorang tentunya akan tersesat. Untuk itu, isilah kegiatan dengan hal yang bermanfaat. Tidak perlu percaya berlebihan kepada ramalan. Jalani kegiatan dan hidup kita dengan pikiran yang positif agar perasaan lebih tenang dan bahagia. Tetap gunakan logika dan akal sehat, disertai doa untuk kehidupan kita. Keyakinan dan iman hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang terlalu percaya dengan ramalan biasanya menggantungkan hidupnya pada ramalan, sehingga apa yang dilakukannya menunggu apa yang dikatakan ramalan.
Jika seseorang diramalkan mempunyai nasib yang tidak baik, maka dia akan benar-benar percaya akan hal itu. Akibatnya, jika seseorang selalu percaya tidak akan memiliki nasib yang baik, dia akan terus hidup di dalam kondisi yang demikian. Sebagus apapun kemampuannya, jika terlalu percaya bahwa ramalan dirinya buruk, maka semua hidupnya akan hilang. Kita diberi kekuatan untuk berusaha dan mencoba hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karenanya, selalu ada harapan bila kita terus berusaha. Salah satu dampak yang paling berbahaya dari ramalan adalah jauh dari Tuhan. Jika ada masalah, justru minta diramal. Padahal, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menyerahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Maka, janganlah menjadikan ramalan sebagai hal yang mendasar dalam hidup kita. Tetaplah berusaha, karena Tuhan pasti mempunyai jalan terbaik bagi kita. Dan segala yang terjadi dalam hidup adalah atas kehendak Tuhan. Namun, yang perlu diketahui adalah satu-satunya yang dapat menentukan nasib kita selain Tuhan adalah diri kita sendiri. Terkadang, kehidupan ini memberikan kita sebuah pelajaran hidup, apakah itu menyenangkan atau menyedihkan. Kita harus berani menerima tantangan. Kita pasti ingin mencapai apa yang diinginkan dan mewujudkan semua itu dengan hal apa akan berhasil. Namun, sesungguhnya bukan itu pelajaran kehidupan yang sebenarnya. Pelajaran hidup justru datang ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita boleh saja mengatakan sudah bekerja keras. Kita boleh saja mengatakan sudah berusaha sebaik mungkin. Kita boleh saja mengatakan sudah mengorbankan segala hal. Tetapi, kenapa hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Entah di mana letak kesalahannya. Namun yang terpenting adalah kita telah mendapatkan pelajaran yang berharga. Kita akhirnya tahu bahwa cara kita selama ini adalah cara yang salah, gagal, dan sia-sia. Oleh sebab itu, kita harus bangkit kembali. Kita harus mencari cara baru yang lebih baik untuk mendapatkan kembali harapan kita. Walaupun pernah gagal, setidaknya kita sudah berusaha sebaik mungkin dan setidaknya kita pernah mencoba. Lebih baik, buatlah apa yang kita mau dan jalani hidup sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan biarkan kegagalan hari ini menghambat diri kita untuk berkembang lebih baik lagi. Tetaplah berusaha, tetaplah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu memikirkan hasil akhirnya. Bagaimanapun juga, mempercayai ramalan atau tidak adalah sebuah pilihan. Bila memang iseng mau diramal, jadikan ramalan itu sebagai rambu saja. Rambu sebagai tanda untuk menyerang, mengingatkan, menunjukkan, dan memberitahukan tentang sesuatu makna untuk diikuti dan diketahui. Tetapi jangan dijadikan sebagai pegangan hidup. Karena bila hasil ramalannya buruk, hal itu tentu akan menambah beban pikiran kita. Tetapi fokuslah di proses hidup saat ini, karena proses saat inilah yang akan menentukan hasil di masa depan. Biarkanlah semua itu mengalir apa adanya, berusaha dan iringi dengan berdoa. Yakinlah bahwa hidup kita ini pasti mempunyai arti yang mulia. Ingatlah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kesalahan dalam hidup dapat memberikan kita pembelajaran dan pengalaman. Bahkan, kesalahan dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan menyerah dan jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal, coba lagi. Jatuh, bangkit lagi. Terus berusaha, memiliki keterampilan, berdoa, bersedekah, bersyukur, dan jangan menyerah adalah sifat-sifat yang perlu kita miliki untuk mengubah nasib. Sesungguhnya, semua takdir manusia adalah rahasia Tuhan. Nah, sampai di sini dulu ya video Hikari. Semoga pembahasan mengenai ramalan ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa juga untuk menonton video Hikari yang lainnya di channel ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Dadah!